Cek, tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cukup jelas suara saya, Bapak Ibu semuanya? Yang sebelah kiri jelas? Yang di sebelah kanan saya jelas? Ibu-ibu jelas? Bapak-bapak jelas? Standar Bu, saya biasa ngecek suara gampang. Jelas atau tidak tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Jelas Bu? Kalau jelas jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Oh berarti jelas, sudah berarti jelas. Bapak-bapak jelas? Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Terutama Mas Heri, mumpung Mbak Diah enggak ikut. Ya. Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ya, cocok. Ya. Tak rekam, tak kasihkan Mbak Diah seminar nanti Mas Heri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh enggak saya minta Billy sama Raifa untuk keluar di sini. Saya datang semata-mata untuk dirimu. Serius, saya baru pulang dari Hong Kong, Bu. Ini ya semata-mata ya cari tempat duduk supaya ini situ ya. Di Jakarta banyak tempat duduk kosong, tempat ya kursinya Sahroni, kemudian Eko Patrio sama ya sini. Ya Billy, ya. Raifa sini aja nanti di crop sama saya. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat sotaqal hadim wa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya hormati, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Bapak Sugeng Sugiono, Bapak Agus Darmawan, Mas Heri Yudianto, salam saya buat Mbak Diah Suminar, pinter malam minggu sendirian biar bebas, ya masalah nje. Pak Agus Bastian, senior saya, orang yang cukup berbobot di tempat ini, Kiai Hamim Zarkasi, ya. Pak Gunang, Pak Ahdan Haris, Pak Rahardi, Pak Siswanto, Bapak Sudarisman. Pokoknya semua yang ditulis ini semua saya hormati, Pak Guru besar yang ada di depan saya. Ini pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Ini nanti tolong difotokopi aja di ini semuanya, pokoknya yang ini semuanya saya hormati semuanya. Ini ya ini. Saya malam hari ini merasa ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Artinya buat apa saya masih diundang sementara ada Kiai Zarkasi. Kiai Hamim terahnya juga terah balung kuat. Orang yang senior saya. Bukan berarti kalau saya bulan di tengah matahari, bukan berarti saya ini PBB terus Mas Heri Yudianto PAN, bukan. Maksud saya bukan itu. Maksud saya ini ibarat saya ini hanya cangkul, sementara ada guru besar yang ada di sini, mohon maaf Prof, ini
traktor semuanya, yang di depan saya semuanya traktor. Sebetulnya kalau udah traktor, Pak Dwianto, mohon maaf, nggak usah ngundang saya, karena sudah habis lahannya di traktor. Untung tadi sambutan Mas Heri, sambutannya Kiai Hamim itu dibikin singkat. Karena kalau panjang ayatnya sudah keluar semuanya, saya sudah nggak ada tugas. Tapi saya mikir pasti ada lahan-lahan kecil yang traktor nggak bisa masuk. Jadi saya cari yang kira-kira hadisnya dan ayatnya agak dilupakan sama Mas Heri, nanti akan saya sampaikan sana. Bekal nikah sering salah kaprah. Banyak sekali di Indonesia ini orang nikah yang dipersiapkan bukan bekalnya, tapi resepsinya. Dari mulai memilih tanggal, memilih gedung, dress code, souvenir, catering, itu disiapkan berbulan-bulan. Sementara bekal yang sesungguhnya adalah yang mau saya sampaikan ini. Kemarin dapat, tapi dari penghulu itu hanya 3 menit, itu pun pakai bahasa Arab. Maka tolong perhatikan baik-baik, karena betul-betul saya datang malam ini hanya untuk dirimu pilih. Ini komitmen saya jaga sejak saya dijadwal oleh admin malam ini, saya lock. Ini seandainya bukan dirimu, ini malam ini seandainya saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau. Karena komitmen saya kepada kalian berdua. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto. Ya, dan serius untuk dirimu dan Raifa, saya berkorban karena anak istri saya sudah liburan. Sekarang di Sunset Fall di Magelang menuju Kopeng sana. Jadi malam ini saya harus nyusul ke sana karena itu. Ini demi kalian. Luar biasa ini semuanya. Bapak Ibu yang saya, maka tolong perhatikan baik-baik. Siapkan hati pikiran Anda karena saya enggak lama. Paling 2-3 jam aja enggak lama nanti. Nikah ini Bapak Ibu yang saya muliakan menjadi ibadah tawilah, ibadah yang panjang. Ibadah terpanjang adalah birrul walidain, karena sampai mati pun kita masih beribadah. Orang tua sudah meninggal, kapanpun kita masih wajib beribadah kepada beliau. Ibadah yang panjang kedua itu adalah nikah, sampai mati Anda masih punya ibadah. Sepanjang-panjangnya puasa paling sehari, enggak ada puasa sampai 3 hari. Sepanjang-panjangnya sholat paling 10 menit, itu pun yang banyaknya panjang. Kalau orang guangan paling 3 menit, paling trikul, kulhu, kulahu, trikul, kulhu, kulahu, idaja. Tetapi ibadah sejak kemarin ijab kabul, disitulah Anda sudah mulai ibadah. Yang sulit dari pernikahan adalah mengambil tanggung jawab. Maka tolong perhatikan baik-baik. Dan alhamdulillah dari sekian banyak ratusan orang yang saya nasihati sampai hari ini keluarganya masih utuh. Dari mulai Dian Sastrowardoyo, dari mulai Modi Kusnedi, dari mulai anaknya Mas Pratikno, dari mulai anaknya Wakapolri, Nazar dan Musdalifah bukan saya, yang nasihati bukan saya, apalagi Gisel dan Gading Martin saya diundang pun enggak sama sekali. Ayu Ting Ting saya juga enggak diundang, jadi mohon maaf. Maka tolong perhatikan baik-baik. Maka yang Anda ingat penting, karena di Indonesia ini ada detik.com, menulis ada 4 predator. Dan saya tidak ingin predator itu ada pada Raifa dan Billy. Tolong perhatikan baik-baik. Pertama, banyaknya perceraian, divorce, virok. 2024 sampai 2025 Kemenak mencatat ada 1.140, 1.140.000 pernikahan. Yang bercerai 360.000. Dari 1.100.000, 360 itu cerai. Maka tolong kamu catat baik-baik, hafalkan semua yang hadir pada malam hari ini.
kalau nanti kamu cerai, kamu harus minta maaf kepada seluruh yang hadir ini. Tolong handphonenya dicatat, disimpan. Terutama ke tempat saya. Kalau saya sudah mati, kamu ke kuburan saya. Karena kamu menyia-nyiakan doa dari orang semua yang hadir ini. Tadi didoakan oleh guru besar kita. Prof sudah doa yang Masya Allah, doa yang sangat indah. Bagaimana kita bisa mempertahankan? Setiap 1 jam di Indonesia rata-rata masih 68 pasang yang bercerai yang terdaftar. Kita duduk di ini sudah 2 jam, jadi sudah sekitar 140-an ini tadi. Jadi kita duduk di sini sudah ada 140 yang bercerai. Maka jangan ada perceraian. Nanti saya kasih tipsnya, dia mulai dari ini, setan gepeng ini. Setan gepeng ini semuanya sumber. Perceraian itu nanti salah satu sekarang ini zaman era digital ini kalau zaman bapak-bapak ini enggak, ini kan bukan milenial, ini kolonial, kalau yang ini kolonial semuanya. Setan gepeng ini, dan ini puncaknya sekalinya. Mau judi online, mau pinjaman online, mau CLBK, celebek CLBK, juga dari sini, reoni, hati-hati, ini karena istrinya Mas Heri Yudianto, Mas Heri ini wali kota Pak, yang lain itu cuman ganti. Aslinya wali kota Jogja itu Mas Heri. Itu ya, itu. Yang lain cuman gantiin itu. Apalagi yang ganti sebelahnya itu enggak sampai selesai ya. Selesai terus sekolah terus sekarang udah keluar ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka tolong, maka nanti Raifa suamimu beres atau tidak dimulai dari nama di kontak. Kalau namanya Raifa masih Mama, Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Hane, Anda masih punya hubungan yang baik. Tapi kalau udah mulai Mama 1, Mama 2, Mama 3, apalagi Mabes Polri, Mako Brimob, tukang sayur, debt kolektor, tukang gas, apalagi namanya Raifa diganti dengan Mak Lampir. Mak Lampir telepon. Itu sudah Anda sudah mulai hubungan tidak baik. Maka tolong walaupun Bebek jangan terlalu bangga. Itu sindiran keras. Ibu-ibu kalau namanya dipanggil Bebek, Mbak ibu-ibu enggak paham. Bebek itu artinya beban berat. Beban berat itu paling berat itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena saksi kunci di hari kiamat adalah pasangan. Tidak ada orang yang lebih tahu dengan kita kecuali pasangan kita. Maka Al-Quran indah sekali. Mengidatkan pasangan, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Kamu adalah pakaian. Pakaian itu yang paling tahu tentang diri kita. Semua aib seseorang diketahui oleh pakaian kita. Karena pakaian kita tahu ada panu, kurap, kudis, ada kutil, ada andeng-andeng di mana ada itu. Pakaian kita tahu. Demikian juga suami dan istri. Maka kita harus berlaku baik kepada pasangan karena nanti jadi saksi kunci di hari kiamat nanti. Mau ngaku sehebat apapun, sebaik apapun itu. Bahkan kalau perlu Anda punya ijazah asli atau palsu saja, itu pasangan Anda tahu. Insya Allah asli, saya juga asli. Ini ada, saya begitu ini. Yang kedua banyaknya perselingkuhan. Dan ketiga banyaknya KDRT. Yang keempat banyaknya disharmoni. Sebetulnya ada satu aspek lagi, banyaknya orang yang nikah lagi. Sayangnya yang nikah lagi semangatnya bukan semangat syar'i. Karena sering laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Saya tidak anti poligami, tapi tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu, tolong bapak semuanya. Kalau ada orang nikah lagi kok cari yang lebih muda, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu-ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, suka cari menang sendiri. Suka merasa super, betul Bu? Ya, makanya saya enggak suka sama laki-laki, Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itu nikah dikatakan para ulama dan ditegaskan oleh Rasulullah, nikah ini menyelesaikan separuh dari agamanya.
Kenapa? Karena salamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Kalau dua tempat ini dimanage dengan baik, orang itu selamat dunia akhirat. Pertama, salamatul insan fi hifdzil lisan. Di antara dua bibir, makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Perkataan sekarang direpresentasikan dengan medsos. Cabang-cabangnya dari perkataan itu, kalau di Jogja, Guwangan ini, Guwangan ini, Gamping ini termasuk cabangnya, termasuk iri, dengki, serei, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mes, pradul, atul-atul, fitnah, gibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, cerikis, ngerumping, rasani, suudon, sangka buruk, infotainment, silet, sama lambe turah. Kalau bibir ini sudah dikendalikan, selamat dunia akhirat. Yang kedua, kalau orang bisa memanage apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha. Lah ya apa? Ya apa yang di antara paha. Harusnya tahu. Sebentar, Pak. Saya harus jawab karena ini RI 1. Ya, bentar. Sudah enggak apa. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah menikah itu adalah apa yang di antara dua paha. Paham kan Billy? Kalau enggak paham berdiri saya tunjukkan. Itu ya ini ya. Sudah paham kemarin malam pertama itu maksud saya. Untuk itulah menikah itu diatur. Ikatan Anda dengan kata mitsaqon ghalidho. Kata-kata mitsaqon ghalidho ini hanya 3 kali dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Satu, kata mitsaqon ghalidho untuk mengikat janji yang kuat, yang suci, yang sakral. Jangan mudah-mudah diucapkan ini. Ini untuk Allah dan para Rasul, terutama Nabi-Nabi Ulul Azmi. Terutama Nabi Musa di Bukit Tur Sina, di Jabal Musa. 600 kilo dari Mesir, nyebrang terusan Suez, berbatasan dengan Palestina, dengan Israel. Kalau musim gini nih keluar salju di sana. Wah indah sekali, itu Masya Allah, itu di Saint Catherine. Di sana ada gereja tua dan ada samiri bukan patung, gunung berbentuk sapi dan di atasnya lagi itu nanti ada namanya Jabal Musa. Disitulah di Bukit Tur Sina ini Nabi Musa menerima mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, agung, suci, sakral. Sayang tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa. Karena perjanjian berat, agung, itu luar biasa. Inilah kenapa di dalam bahasa Islam tidak boleh pakai terjemahan karena menghilangkan nuansa. Kata akbar saja tidak cukup dengan besar. Allahu Akbar, Allah besar, enggak. Akbar itu ada keagungan, ada kesucian, ada kemuliaan, itu akbar. Makanya sholat, adzan tidak boleh pakai terjemahan, karena itu rusak. Nanti orang Gamping adzan, Allahu Akbar, Gusti Allah yang gede banget ya, rusak. Puisi saja kalau diterjemahkan rusak. Aku binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang, kalau sampai waktuku menerjang palang, satu orang pun mengganggu tidak juga kau. Aku binatang jalang. Tapi kalau yang baca itu Billy, anggo basa Mbak Sliman, Gamping, kula menika kewan galak. Saking kumpulan sampah nabraki pager. Pancen kula niku kewan. Rasa diomongke. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya. Yang kedua, kata mitsaqon ghalidho dipakai Billy dengan orang tuanya Mbak Raifa kemarin. Maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan. Sekarang para KUA tidak mau berisiko, maka dikasih contekan. Karena tahu Anda belum punya pengalaman. Itu kalau dengan saya Raifa insya Allah lebih lancar. Itu semuanya. Saya terima. Itu kalau terlalu lama diulang. 3 kali enggak lancar, kata Imam Syafi'i rahmatullahi tidak sah, harus wudu. Sudah wudu belum lancar, hari itu tidak boleh dinikahkan. Kalau di Indonesia Timur
Tunai itu enggak akan berhenti kecuali sudah dijawab saya. Karena itu harus satu lafaz. Tunai, saya terima. Itu baru dilepaskan. Inilah pentingnya. Untuk itu harus dijaga. Untuk menjaga itu maka ikatannya sering ada salah kaprah. Sebagaimana MC di mana-mana kalau nyampaikan keluarganya supaya sakinah, mawadah, warahmah. Padahal keluarga itu keluarga sakinah, ikatannya mawadah, nanti akan turun rahmah. Tapi di Indonesia digebah ya, pokoknya keluarga samawa, samara, sakinah, mawadah, warahmah. Padahal keluarganya keluarga sakinah, mawadah itu hubungan. Persis, ya namanya di Indonesia itu serba salah-salah semuanya kok. Itu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini kalau ada Profesor UIN itu akan selamat Hari Raya kok Idul Fitri. Idul itu sudah selamat Hari Raya. Kuliahnya di mana? Universitas UGM. Kalau UGM saja, Universitas Gajah Mada gitu. Indonesia kan serba gitu. Ijazah aja palsu kok. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi untuk itulah maka sakinah. Sakinah ini ada 5. Maka catat baik-baik untuk mempertekankan mitsaqon ghalidha, perjanjian yang berat, yang agung, yang suci ini. Karena sejak Anda seminggu yang lalu Anda nikah itu, tanggung jawab itu. Dulu surga nerakanya Reva pada orang tuanya, sekarang berpindah pada kamu. Untuk mudahnya, karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri, pinjam mikrofonnya. Mikrofonnya kamu baca surat An-Nisa ayat 19. Sudah satu ayat ini aja, terjemahnya aja. Browsing sebentar, masih punya pakai data enggak? Kalau enggak tethering sama saya. Ini ya. Tethering ini. Ini iPhone iya. An-Nisa ayat 19. Tolong diperhatikan baik-baik, terjemahnya saja. Arabnya kelamaan. Iqra baru jilid 2 kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang, ya. Wahai orang-orang beriman. Ya, wahai orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, Tolong perhatikan. Bagi ini kamu. Sebentar. Ini Allah berfirman, wahai orang-orang beriman. Ini yang hadir orang beriman bukan ini. Dengar enggak? Ini Allah yang berfirman. Tolong diperhatikan. Mbok disambut, hai gitu loh. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman cuma separuh ya Allah. Lagi ngundang Pak Duyanto, ngundang orang beriman bukan. Ulang sekali lagi. Setengah mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan begitu. Nanti baca Quran, he juga ya Allah, he juga ya Allah. Ayat ini ayat Madaniyah, diturunkan di Madinah. Ayat ini mengenai hukum. Ayat ini, mohon maaf, ada taukidnya, ada stressingnya. Setiap ayat pakai ya ayyuhalladzina amanu, itu 95% diturunkan di Madinah. Kalau di Mekah setelah Fathu Mekah. Ini belajar sama Prof, mohon maaf, di UIN 8 SKS. Baru jadi SAG, sarjana alam gaib itu. Saya masih dokter Andes. Ya angkatan 85 masih dokter Andes. Sekarang SAG, sarjana agak gimana gitu pokoknya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini mengenai hukum, maka perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, pasti pakai ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Aqimus sholah wa atus. Orang nyambung sama kul huwallahu idza jaa nasrullahi bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Nah, mangan karo turu tok sing hafal. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini mengenai hukum maka tolong diperhatikan. Apa isinya? Ini nasihat untuk kamu. Biar saya enggak usah nasihati, kamu nasihati dirimu sendiri dari ayat ini. Hafalkan baik-baik suami istri. 1, terus wahai orang beriman, terus wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Suami istri jangan ada hubungan keterpaksaan. Untuk itu ridhonya suami, dengerin Raifa, ridhonya suami menjadi jalan surgamu. Kalau dulu surga neraka cari ridho kepada bapakmu, sekarang beralih hierarkinya kepada
sampai mencium tangan. Ayo cium tangannya. Cium tangan, cium tangan, cium tangan. Ini, cium tangan yang seperti ini karena ridhoan itu membuka seluruh pintu surga akan kamu bisa masuki. Asal ridho. Sampai ulama mensetarakan pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Nyium tangan suami. Apalagi kalau tangannya suami hitam seperti itu. Oh, itu hajar aswadnya berasa banget itu. Masya Allah. Kakek neng irian jadi ya Masya Allah. Masya Allah. Kok jejernya, black and white barang lagune Michael Jackson banget, Masya Allah, luar biasa. Enggak apa-apa, hitam tapi manis Raifa. Ya, cuman kalau tua manisnya hilang, tinggal hitam doang gitu. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai untuk mencari ridho itu Bapak Ismanya, gandengan tangan kan, ayo kiri sama kanan dipadukan. Nah, diangkat. Apa kok susah sama aku, Pak? Enggak ya. Gandengan tangan sini itu bisa meleburkan dosa-dosa dari celah-celah jari yang ada ini. Maka tolong orang daungan besok kalau pengen menghapuskan dosa suami istri, pinjem tangan suami keliling kampung. Sampai Unu sana, sampai muter sana. Kenapa? Gugurkan dosa. Lah kok aduh banget? Oh dosanya akeh. Karena wong gamping biasanya raket hubungan gitu, Masya Allah neng mall. Nek mall, istrinya digandeng kenceng, kok mesramen, orang nek tak gandeng jibu ya apa-apa, Masya Allah. Oke. Nah, katanya Mas Heri ya digandeng terus, nek ra digandeng tiba iki, Masya Allah. Bojone panggil yang, kok mesramen, wis lali jenenge sapa, Masya Allah biasa. Maka satu, bagaimana kamu jangan saling, hubungan kita harus antarodin, harus saling ridho. Dirakan Pak Hamim ini mau ke Madiun dibeli-beliin untuk kamu. Harusnya langsung ke Madiun, ke sini dulu. Ya. Dari Ageng Sugeng. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka pertama kalau ingin keluarga Anda sakinah mawaddah rahmah ini, semua hubungan antarodin, semuanya saling cari ridhonya. Bagaimana suami istri ingat seorang istri sampai meninggal dapat ridho dari suami, seluruh pintu surga dibuka dari mana saja kau memasukinya. Maka mulai hari ini cari ridho suami Anda. Berikutnya, janganlah kamu menyusahkan mereka. Yang kedua, jangan pernah menyusahkan istri. Suami jangan suka menyusahkan istri. Maka sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Dan sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena zaman sekarang banyak sekali bapak-bapak yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau ngobrol dengan istri orang bisa 3 jam chatting, nggak habis-habis. Dengan istri dia asal jawab, Kong Dimas, Kong Buri, rapat diri maju. Pondar wis ramangan mudar. Masya Allah. Padahal nek karo wong dia, maka sebaik-baiknya itu. Demikian juga seorang wanita. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau danda, ya mau jagong, mau kondangan, ya Allah resepsi dandan 3 jam. Kerudung aja 12 meter, putar sana, putar sini, naikkan lagi turun. Ada 100 tutorial jilbab. Nanti browsing, jilbab yang bagus gak seperti itu. Itu seragamnya udah lunas belum? Mohon maaf. Itu harusnya itu kumpulkan yang tengah. Jadi nek melakukan gue sampah. Ciputnya, dalemannya itu kurang trendy. Nanti di Jakarta, Bu. Saya kalau malam minggu gini, Masya Allah, udah pakai kerudung. Wah tapi Masya Allah, luar biasa. Ciputnya harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu gue bajak laut. Masya Allah. Begitu keluar rumah, tapi di rumah, ya Allah suami datang, padahal suaminya mantan wali kota loh. Kalau mantan bupati loh. Di rumah istri wali kota, istri bupati, istri pengusaha, wes daster seminggu digantung, dipakai lagi, gantung, pakai lagi. Kadang daster siji penitine 8. Padahal suaminya itu pemilik bimbingan tes. Masya Allah. Betul Bu? Mosok ya daster siji penitine 8, belane dari ketek sampai ujung sana.
keluar mah Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Josefita, Estee Lauder. Di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, kerokan terus. Kudungnya kebuka putih, ya kok lehermu putih, koyok salon pastung trembel, wong gamping. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebaiknya. Maka ada 3, berapa? 3, perhatikan. Suami istri kata ulama, 3-tiganya harus memuliakan 3. 1, muliakan matanya, muliakan hidungnya, dan muliakan telinganya. Muliakan matanya harus sedap dipandang mata. Suami paling enak dipandang oleh istri. Istri enak, karena jangan sampai rumput tetangga lebih hijau. Ibu, kalau tidak pandai menyenangkan suami, suami Anda ke mal-mal jauh lebih enak dipandang. Di mal-mal itu, wah, ya Allah, di Hartono, di Amplas itu, ya Allah, wanitanya kutilang, kurus tinggi langsing. Sementara neng omah, neng gamping, ya Allah. Gemuk, gembrot, pertumbuhannya menyamping terus, Masya Allah. Ditukoki kalung langsung hilang. Ini kalung dia lagi tak anggo, kejepit leher, Masya Allah. Oh, sirah langsung weteng, Masya Allah. Maka tolong Pak, Bu, itu. Maka hati-hati kalau punya suami suka golep. Karena rumput tetangga lebih hijau itu di lapangan golep. Betul Mas Heri? Betul, karena koncone golep kabeh. Kedi-kedi itu jauh lebih oke daripada yang di rumah. Maka tolong perhatikan itu. Dan sebaik-baik laki-laki, ingat, dengerin baik-baik pilih. Karena kamu sudah ngambil anaknya orang. Kamu nggak biayai, nggak bersandang pangan papan. Sudah lulus tinggal ngelamar, betul nggak? Terutama saya. Saya dulu mau ngambil istri saya tunggu sampai S2 selesai. Supaya saya nggak biayai. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, dia selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam sih, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau, dan memang anak ketua Badan Wakaf UII dulu waktu itu punya bekas pabrik batik di Prawiro Taman, warisannya banyak. Ya, dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Dan itu saudaranya Mas Heri, Masya Allah, terah batik, Masya Allah. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini. Ya, yang rumah Prawiro Taman lumayan, ya. Dulu saya mau ngambil anaknya Mas Heri, tapi masih kecil, baru lahir, pipit itu baru lahir. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ini muliakan matanya. 2, kalau Anda menyakiti hati wanita, menyakiti hati mertua dan seluruh keluarga besarnya. 3, kalau kamu menyakiti Raifa, maka high cost. Ingat, kalau istri sampai tersakiti, air mata yang keluar itu biayanya mahal. Karena merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, krim malam, krim siang. Kalau pilih yang nangis gak ada biayanya. Free, sabun muka aja gak pakai itu. Kayaknya sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, makanya warna kulitnya sama semuanya. Masa luar biasa. Maka ini, dan inilah pentingnya, jangan sampai menyakiti. Sebusuk-busuk laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya, maka tadi jangan menyusahkan. Kemudian muliakan telinganya, jangan ada kata-kata yang menyakitkan. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan pasangan. Dengar ya, Reva, suamimu hitam panggil black si black, jangan. Blacky, walaupun betul hitam jangan disebut itu. Si manis gitu loh, itu ya. Suaminya bodak panggil cak bodak itu. Mas Agus, lah kok Agus agak gundul sedikit misalnya gitu. Nanti suatu saat istrimu kok besar, gede, gemuk, walaupun gemuk jangan panggil dut, jangan, menyinggung perasaan. Tapi ya jangan panggil sing langsing, menyinggung lagi. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Wahai tuan besar. Mar'ol matur. Ini tak kersake. Ono apa roko mas. Kok ngelegono tanpa busono. Masa luar biasa. Sumo nggak pakai ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka muliakan telinganya. Dan muliakan hidungnya. Pakailah harum-haruman wangi-wangian. Aisyah radhiyallahu anha kalau suami mau datang,
Bagaimana Rasulullah mau datang pakai minyak dari Yaman, semua diminyak. Demikian juga Rasulullah. Sampai mohon maaf, auratnya Rasulullah pun diminyaki. Karena apa? Karena bertemu dengan istrinya. Inilah indah sekali kalau dijaga matanya, telinganya, dan hidungnya. Maka jangan menyusahkan. Dua. Udah, nanti sampai jam 12 malam. Ya, 3. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali kalau ada istri berbuat keji, maka boleh memukul, itu pun ada 10 syarat kata Ibu Qatadah. Dan istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Suaminya punya mobil, Alphard punya mobil, Rakton punya mobil, apa? Korea Mas, ini Mas Erik apa? Oh, no. AB33 gitu ya, HZ yang ada aneh AB33 HZ lah, itu mobil saya pinjamkan Mas Erik. Ya semuanya itu. Handphonenya gonta-ganti, tapi istrinya menunya 5K terus karak kerupuk, kubis, kangkung sama kecap. Paling banter stereo, sego setengah tipis separuh. Setiap mulai mau apa yang cat rice, tahu cat rice enggak? Sego kucing itu cat rice. Maka boleh. Adalah Hindun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah engkau tahu suami? Tahu, yang nikahkan saya. Abu Sufyan kaya raya, tapi pelit, maka aku suka ngambil uangnya. Kata Nabi, ambillah uang suamimu untukmu dan untuk anak-anakmu. Maka istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Yang kedua, suami boleh mukul istri kalau di situ, kecuali apa tadi? Apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalau istrinya berbuat keji dan nyata. 2, kalau dia tidak mau berdandan. 3 minggu nggak mandi misalnya. Ya. 4, kalau dia pergi tanpa pamit. Perginya bukan ke mall itu, ke Eropa 8 bulan nggak pamit. Itu. Berikutnya tidak mau beribadah, berikutnya melanggar agama, berikutnya terbukti. Itu pun hanya tidak boleh di wajah, tidak boleh menyakiti, tidak boleh memar, tidak boleh keluar darah. Itu pun kata ulama supaya memukulnya boleh hanya pakai alat tidur. Karena orang Arab dulu mukul bukan pakai pedang, bukan pakai itu, enggak. Mukul istri itu hanya pembelajaran, pakai serbannya, pakai pecinya gini, cuman gitu. Jadi gini loh, mungkin ya gini nih ya. Jadi enggak sampai menyakitkan, kayak menyakitkan. Maka nanti kalau Reva melanggar, ukur pakai bantal, guling, selimut. Jangan pakai raket nyamuk disetrum, jangan. Itu enggak termasuk, ya termasuk. Nanti Reva melanggar pakai guling, 2 kali melanggar guling. 3 kali tetap melanggar guling, 4 kali nggak mau ibadah, melanggar agama, pakai guling, dalamnya kasih linggis. Ben kroso gimana. Nah, pokoknya jangan sampai menyakiti. Maka boleh sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini mawaddah. Hubungan Anda adalah mawaddah, bukan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Saya dengan Reva cinta, tapi cinta saya hanya mahabbah. Kalau Reva sakit paling 100.000, 500.000 maksimal, enggak sampai 1 juta. Tapi kalau dengan istri saya mawaddah, 500 juta pun saya bayar, 1 miliar pun saya bayar. Kenapa? Karena saya ada mawaddah. Dari kata al-wadud, itu nama Allah langsung. Maka hubungan Anda tanpa pamrih. Seorang yang lihat anak kecil di pinggir jalan, kasihan. Tapi ngasih paling berapa kalau kamu ngasih anak kecil di pinggir jalan? Paling berapa? 2.000. Tapi kalau nanti kalau punya anak, karena anak jadi hubungan mawaddah, 50 juta dibayar enggak? 5 miliar dibayar enggak? Dibayar. Kenapa? Karena mawaddah. Mawaddah hubungan yang al-wadud. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Loh biasanya 10 juta ini 8 juta, kurang 2 juta. Kemarin masakmu enggak enak nih, potong 2 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering, cerai aja sekarang. Lebih 10 juta kok 8 juta kurang 2 juta. Lihat, istri kamu miring. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian Raifa, melayani Billy jangan tergantung gaji.
Minum kok pahit, ini kurang gula. Kemarin kurang 600. Cucian ora resik ngono, kurang 800 ya. Enak-enak berhubungan suami istri, stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau itu bukan pernikahan, kamu di Taman Lawang ya. Itu nyebrang rel itu di Taman Lawang. Ya, tahu? Kamu kok tahu Taman Lawang? Kamu sering ke Taman Lawang? Ya, teman. Teman-teman. Ngapain ke Taman Lawang? Iya. Ngobrol, Masya Allah, ngobrol kok di Taman Lawang. Taman Lawang itu Sarkem, Bu, di Jakarta sananya. Bapak Ibu yang saya muliakan, hubungan adalah mawaddah, al-wadud. Anak kita walaupun belum mandi, karena kita mawaddah, kita mau mencium, padahal belum mandi. Anaknya orang lain belum mandi, mau kita nyium? Enggak mau. Karena ada mawaddah, hubungan suami harus seperti itu. Maka jangan sampai nanti hanya karena materi. Kalau hanya materi nanti Reva, dengerin, kamu nanti ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah pelakunya ada di situ, masa luar biasa. Jujur bu, kalau mau nyuci baju kok ada dolar di saku suami sebelum masuk mesin cuci, biasanya diambil apa serahkan suami? Oh maling kabeh. Kalau hanya karena fisik ini nggak lama. Secantik apapun Raifa, nanti ada masanya. Ada titik entropi, semuanya nanti ada the point of return. Mereka akan balik. Makanya ini jangan karena wajah, karena itu. Aku nikahi kamu, lahir dan batin, mawaddah al-wadud. Supaya tadi ada sakinah. Lanjutkan ayatnya. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ma'ruf bukan hanya sekedar patut. Wasiruna bil ma'ruf. Kata arafah itu dimengerti, kuncinya saling pengertian. Suami istri harus saling pengertian. Mengerti. Minta uang boleh enggak? Boleh, tapi tepat waktu caranya. Negur kesalahan boleh, tapi makruf, mengerti. Yang saling enak. Jangan negur suami, Raifa. Oh, Bapak tahu Fir'aun? Tahu, persis. Bapak itu kayak Fir'aun ya persis. Nah itu namanya, kamu tahu kambing, bebel nggak bisa dinasihati, oon. Lah itu kambing itu persis kamu mama itu. Anda berarti tidak bagaimana makruf. Lanjut. Jika kamu tidak menyukai mereka. Kalau kamu nggak suka pada Raifa pada karena nanti sekarang masih bau wangi, sebentar lagi bau balsem, sekarang imut-imut, sebentar lagi amit-amit sekarang bisa ke diskotik, lama-lama apotek isinya. Seusia bapakmu itu pergaulan, wah WA-nya isinya apotek. Maka kalau kamu nggak suka pada suami, ini kunci sakinah itu ya. Kuncinya apa? Bersabarlah. Sabar. Suami istri kalau nggak sabar tiap hari cerai. Karena amlil insani matamana. Tidak semua harapan itu sama dengan kenyataan. Istri waktu pacaran beda dengan ketika nikah. Suami juga begitu. Kelihatannya halus, lembut, ternyata setelah nikah, waduh mata keranjang luar biasa. Istri halus, lembut, ternyata setelah nikah, manganin teh akeh, turu di petang, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, luar biasa. Itu. Maka semuanya mungkin ada kekurangan. Maka sabar. Maka nanti ada 4, tidukan saya berdua. Sabar, syukur, fikir, dzikir. Ulangi. Sabar, syukur, fikir, dzikir. Ulang sekali lagi. Sabar, syukur, fikir, dzikir. Kalau 4 ini kamu bawa, maka kamu akan jadi sakinah. Sabar karena di balik kekurangan pasti ada walikuli syai'in mazi'ah. Setiap satu kebaikan, kelebihan pasti ada kekurangan. Saayune ngopo mesti ana kekurangane, sak wong kurang-kurangi meneng kelebihannya. Maka ditutup ayat itu indah sekali. Indah sekali ayat tutup. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Dalam hidup seperti itu. Kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah tahu yang terbaik. Kenapa wali kota cuma 2 periode? Karena kalau bisa 3 periode, jangan-jangan malah kesuka miskin. Allah tahu yang terbaik. Gak suka pada suami, sabar. Istri dia dulu langsing secara gemuk, alhamdulillah. Orang yang gemuk pasti punya banyak kelebihan. Udah toh? Udah, gak usah disebutin, malah nyebutin namanya.
Minimal kalau banjir nggak usah cari pelampung. Nah, ayo, ayah tengkurap, ya mama tengkurap enak sekali. Masing-masing semua ada kelebihan. Sabar, syukur, fikir, zikir. Baru nanti ada sakinah. Sakinah ada 5, tapi nanti saya terangkan lain kali. Udah, sakinah yang pertama aman, tentram, nyaman. Allah pakai orang-orang Arab sampai sekarang menyebut rumah itu sakinah. Maka kalau tanya rumah bukan ainal bait, bukan. Aina taskun, di mana kamu bersakinah. Dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Yang diperlukan bukan sekedar house, tapi home. Dalam bahasa Arab ada manjilun, ada baitun, ada sakanun. Maka kita harus sakanun. Tempat di mana itu ada bondingnya, tempat itu ada institusinya, ada semuanya. Maka kalau ada orang betah kerasan di rumah itu sakinah. Maka kalau nanti ada Pak, Bapak, Ibu semuanya, ada suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Ya, kalau dari kantor pengen segera pulang terus homesick itu sakinah. Tapi dari kantor jam 4 sampai rumah jam 12 terus mampir sana mampir sini, dia tidak sakinah. Sakinah yang kedua optimistis, dipakai dalam perang Badar. Perang Badar 300 orang bisa menang dengan 1000, Allah turunkan waradi anjala sakinah, Allah turunkan sakinah, maka menang. Maka tugas Anda menanyakan optimistis, sama-sama di surga bareng-bareng. Yang ketiga, sakinah nanti kaitannya tidak saling curiga. Allah pakai dalam perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah itu orang saling curiga. Ini dikira yang baiat, jangan-jangan betul-betul baiat, jangan-jangan cuma mata-mata. Persis zaman pemilu. Dikira 01, ternyata 02. Dikira cebong, ternyata kampret. Dikira kampret, ternyata cebong. Dikira bipang, ternyata kadrun. Dikira kadrun. Sampai hari ini WA grup saja belum gabung. Sampai hari ini. Kok tahu? Karena saya ikut dua-duanya. Jadi saya tahu persis sana sini, sana sini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu Masya Allah. Itu. Pada 1 dan 2, cebong sama kampret sudah jadi 1. Jadi cempret, cebong sama kampret. Sudah jadi 1. Sampai hari ini belum move on. Maka jangan ada kecurigaan. Tolong, ini dari kantor ke rumah kan harusnya 14 menit. Ini kok 18 menit. Yang 4 menit kemana? Ayo, ini terlalu curiga. Jangan terlalu kecurigaan itu. Bisa dipercaya dan bisa mempercayai. Sakinah berikutnya tidak saling menyakiti. Nanti Allah pakai untuk surat Yusuf. Ketika Yulekha viral di semua, diundang wanita dikasih sikin. Sikin itu jamak dari sakinah. Orang Arab kalau menyebut pisau biasa mutyah. Tapi kalau yang pisau tajam banget kayak cutter itu sakinah. Maka suami istri jangan saling menyakiti. Yang terakhir sakinah kalau kamu jadi makmum. Berdirilah dengan sakinah, jangan ganggu, jangan mengganggu. Jangan mentang-mentang kamu bacaan Qur'annya bagus, bismillah, padahal jadi makmum, Anda mengganggu. Maka jangan jadi pelakor, pebinor, jangan ganggu keluarga orang dan jangan ada gangguan di dalam. Kalau 5 ini Anda jaga, inilah sakinah. Dari sakinah nanti ikatannya mawaddah akan turun pada rahmat. Mudah-mudahan Anda nanti Allah rahmati jadi keluarga yang sakinah, yang diikat dengan mawaddah sehingga turun rahmah dalam kepada Anda. Setelah itu Anda punya anak. Punya anak, berilah rezeki yang halal. Dan didiklah, beri sekolah-sekolah Islam. Kalau perlu di Jogja, sekolahkan di Bina Anak Soleh. Bias, tahu ya? Bias, Bina Anak Soleh. Robi habli minas solihin. Ya, itu. Oh, ya, itu. Punya saya itu. Ya. Dari playgroup, TK, SD, SMP, sampai ada sekolah namanya senior school. Khusus para pensiunan. Yang di atas 60 tahun. Muridnya udah 300 lebih sekarang. Udah 7 kelas sekarang di rumah saya. Silahkan nanti yang simbah-simbah Anda sekolahkan di Bias. Di senior school, nanti browsing. Senior school Husnul Khotimah. Harusnya 6 bulan, ini udah 4 tahun, itu belum ada yang keluar sama sekali. Katanya yang wisuda biar Israel, ya udah.
ada yang 84 tahun, sekolahnya ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai ini. Sekolah, kalau dulu orang tua ngantar anak, sekarang anak ngantar orang tua. Beberapa profesor ada, beberapa dokter banyak, bahkan ketua OSIS-nya Dr. Harun, mantan kepala dinas kesehatan. Itu jadi ketua OSIS dari 300-an itu ketua OSIS-nya. Semuanya mahasiswa S4. Sudah sangat sepuh sekali. Ya, Bapak Ibu semuanya, setelah itu tolong dikirim makanan yang halal dan thayyib. Karena sudah sampai anak, nanti ngundang lagi pas akikoh. Ingat ya, habis itu ngundang lagi pas lahiran, ngundang lagi lahir, 7 bulan dulu, 7 bulan ngundang saya, terus lahiran, akikoh, terus khitan. Jadi masih 4 kali lagi ngundang saya, 4 kali ngundang lagi. Ya, ini kontraknya hanya sampai nikah, nggak sampai akikoh, maka nanti kontrak baru lagi. Ya, nanti lagi. Ini kalau di TV udah tanda tangan 3 kali saya, Masya Allah biasa. Baik, saya rasa itu setelah nikah, ingat Raifa, orang tua Anda 2. Pak Duyanto juga orang tua Anda, hormati sebagaimana. Orang tua Anda juga, tolong tidak hanya orang tua, mertua Anda juga orang tua Anda. Hormati sebagaimana menghormati orang tua sendiri. Dalam Islam orang tua ada 3. 1, orang tua kandung atau yang mengasuh. 2, mertua. 3, orang yang berjasa dalam hidup. Terutama guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz, terutama yang nasihati pernikahanmu. Itu. Minimal parsel tiap tahun. Ya, parsel tiap tahun kalau pengen berkah. Ya. Sudah itu saja, sudah cukup. Ini sudah 1 jam lebih, saya harus segera nyusul ke sana. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa saja. Sampai ketemu nanti Indosiar, saya masih tahun ke-17 ini. Nanti sahur, jelang buka saya di Trans 7, pagi saya di iNews, agak siang dikit di CNN. Enggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Baik, kurang lebih mohon Bapak Ibu semuanya, saya rasa mudah-mudahan berdua menjadi keluarga yang bertemu di dunia dan nanti akan reuni di surga. Kita semua jadi keluarga-keluarga surgawi. Semua yang hadir sini akan jadi keluarga-keluarga yang nanti bukan saja kumpul di dunia, tetapi surga merindukan kita dan keluarga kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi fadli ismika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.